Ada pertanyaan seperti ini teman-teman. Untuk menguatkan mental, gimana mas biasanya ngomong di umum, tapi di layar HP malu banget. Nah jadi ada yang bertanya, udah jago nih ngomong di depan umum, udah jago kayak influence orang, ya ngobrol sama orang, tapi kalau misalkan bikin konten, mau ngerekam di layar HP, itu malu sama kamera. Jadi teman-teman, ini saya akan bocorin tips dari pengalaman pribadi saya teman-teman. Kalau misalkan kalian tuh paham teori, ya mungkin ya lebih masuk akal gitu ya. Tapi kalau misalkan langsung dari pengalaman saya pribadi, ini kan very praktikal teman-teman. Ya ini agak sedikit ya agak berbeda gitu. Kalau misalkan kalian belajar tentang public speaking. Tapi kalau saya pribadi teman-teman, ini dari pengalaman saya. Misalkan kalian ngikutin aja ya, itu pasti kalian bisa, 90% pasti bisa. Karena ini langsung praktek teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang mau tahu ya caranya, teman-teman bisa ambil buku atau notes atau apapun itu, kalian catat dulu, kalian tulis nantinya. Dan bantu dulu untuk klik tombol subscribe-nya supaya channel ini bisa ngasih manfaat bagi banyak orang. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja kita masuk ke inti poin yang pertama. Poin yang pertama adalah kalian tuh belajar ngerekam diri kalian 1 menit aja setiap hari. 1-2 menit ya rekam. Contoh misalkan kalian pegang HP nih, kalian rekam aja teman-teman ya, rekam. Bebas ngomongin hal random apapun, kalian mau ngomongin keluhan kalian, keluh kesah kalian, entah itu masalah kalian rekam aja teman-teman, sambil direkam ya. Mau dipakai kamera belakang, pakai kamera depan, itu nggak apa-apa ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh udah terbiasa kayak ngobrol sama kamera 1-2 menit, tapi kalau bisa teman-teman, ini lebih powerful lagi, bikinnya di pagi hari sama di malam hari. Ketika kalian bangun, kalian ceritain ya, oh hari ini saya tuh mau pergi ke tempat ini, oh hari ini saya tuh mau kerja ke sini. Kalian sambil direkam teman-teman, sambil rekam sambil ngomong ya. Kalau misalkan kalian malu dilihatin orang, kalian cari tempat yang sepi, kalian rekam aja gitu 1-2 menit seperti itu. Itu dari pengalaman saya pribadi. Dan malamnya teman-teman, ketika kalian tuh udah capek gitu kan, udah mau tidur ya, kalian bisa rekam dulu tuh ya pakai HP kalian. Oke guys, hari ini saya mau cerita tentang bla 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 bla. Kalian ceritain tentang entah itu kehidupan harian kalian, entah itu misalkan masalah kalian yang kalian hadapi hari itu. Ya itu pokoknya hal random aja, nggak apa-apa diomongin ya. 1-2 menit aja setiap hari. Bikin ya kurang lebih 2 rekaman. Nggak usah diupload ke sosial media manapun dulu. Simpen aja dulu di galeri ya. Lakukan cara ini teman-teman ya, 7 hari atau 2 minggu teman-teman ya. Itu kemungkinan kalian tuh akan lebih pede, itu lebih meningkat. Asalkan dilakukan setiap hari, dan teman-teman tuh harus lakukan gimana pun caranya. Mau merasa malu kayak itu, lawan dulu aja ya. Itu nanti PD-nya tuh pasti meningkat lah ya. Misalkan asal itu 0 banget, jadi kayak 5 atau 10% itu udah meningkat, dan itu ada perubahan, dan itu bagus banget teman-teman. Itu yang pertama. Yang kedua, coba bikin satu konten setiap hari. Tadi kan ngomongnya kan 1-2 menit teman-teman, itu latihan kan buat ngomong biar terbiasa aja ya. Kalau ini udah masuk fase bikin konten ya. Bikin konten ini teman-teman, kalau kalian tuh mau latihan dulu gitu kan, nggak mau yang kayak serius-serius dulu, kalian bisa bikin konten tentang keseharian kalian, entah itu cerita kalian, pengalaman kalian, itu boleh ya. Yang penting ada manfaatnya bagi orang lain. Contoh tipsnya, kalian jelasin tuh misalkan cara memasak nasi gitu kan, entah itu ukurannya berapa, airnya berapa. Kalau kalian tuh jago masak nasi, seperti itu. Yang penting kontennya tuh ada value-nya dulu bagi orang lain, dan kalian bisa ngejelasin. Nah itu tuh ya tips yang kedua. Paling konten tuh nggak lama sih teman-teman, tapi kalau misalkan baru pemula ya mungkin agak lama, karena kan pasti ada kayak belibet ngomong. Sampai sekarang pun saya tuh kadang masih belibet teman-teman ya, walaupun udah kayak 2 tahun ya bikin video, itu hal yang normal kok ya. Belibet itu bisa di-cut teman-teman ya. Jadi kalau misalkan kalian belibet, itu tenang aja ya, itu bisa dipotong untuk video itu ya, jadi disambungin lagi ya. Itu nggak akan kelihatan belibet teman-teman, seperti itu ya. Jadi kalau kalian tuh udah jago ngomong nih, step yang pertama udah pede, step yang kedua kalian udah bisa bikin kontennya dulu. Nah step yang ketiga ini adalah reiterasi teman-teman. Jadi di-improve terus tuh ya, bukan repetisi ya. Repetisi itu pengulangan teman-teman. Reiterasi ya, bikin jadi lebih baik, bikin jadi lebih baik. Misalkan oke, hari Senin gitu kan, hari Senin kalian tuh bikin konten A gitu kan, si A nya ini dapatnya 40 views gitu, 50 views. Apa sih yang harus diperbaiki dari konten A ini? Oke, kayaknya ceritanya kurang menarik deh. Oh kayaknya hook depannya kurang menarik deh. Kalian bisa improve teman-teman dari situ ya. Jadi kalau misalkan kalian tuh bingung gitu mau perbaiki dari mana, perbaiki dari apa yang kalian lihat itu kurang. Kalau kalian bingung juga, kalian minta review teman kalian ya, tolong reviewing konten saya, mana yang kurang gitu kan.
Itu teman-teman paling cepat ya. Jadi kalau kalian tuh udah nerapin 3 tips seperti itu aja untuk public speaking di depan kamera, karena ini dari pengalaman saya pribadi teman-temannya selama 2 tahun konten ya, itu yang saya lakukan. Yang saya lakukan itu adalah bikin konten setiap hari teman-teman. Apalagi bikin konten affiliate kan, kayak bisa 80 konten sehari, itu pasti jago sendiri sih. Jadi pengalaman, karena pengalaman itu yang akan mengajari kalian teman-teman ya, tentang gimana caranya improvement, cari kesalahannya ya, belajar dari kesalahan ya. Itu pengalaman tuh sangat-sangat mahal teman-teman. Jadi kalau kalian tuh misalkan ikut kelas public speaking ya, itu pasti yang diajarin teknisnya tuh ya, kayak pernafasan ya, artikulasi ya, pengucapan, dan itu juga bagus sebenarnya ya untuk mempercantik cara ngomong kalian. Tapi kalau misalkan inti ya dari pertanyaan tadi kan, cara pede kan ya, cara pede ngomong di depan kamera ya, itu yang saya akan kasih tahu teman-teman ya. Nah itu kalian tuh bikin konten vlog tiap hari ya, ngomongin hal random dulu. Yang kedua bikin konten serius ya. Yang ketiga itu reiterasi simple banget ya, 1, 2, 3 ya, kalian ulangin itu aja itu pasti jago teman-teman ya. Jadi buat teman-teman ya, semoga konten seperti ini bermanfaat. Dan ini jujur teman-temannya, di luar jadi Shopee Affiliate ya pembahasannya, biasanya kan kita kan Shopee Affiliate terus, karena ini ada yang menarik banget ya. Pertanyaannya ya kita harus bahas dong ya, karena ini juga skill praktikal teman-teman. Skill ngomong tuh skill yang dibutuhkan oleh semua orang ya. Mau kalian pemasak, mau kalian penyanyi, mau kalian misalkan tukang montir, entah itu bengkel, apapun itulah ya, tukang bakso, itu semuanya juga harus jago ngomong teman-teman. Kalau misalkan orang itu jago ngomong, orang itu bisa jualan gitu. Kalau orang bisa jualan, orang itu bisa dapetin uang teman-teman. Kalau kalian nih misalkan ya, kalian tuh punya produk bagus banget ya, mau produk apapun itu bagus banget, tapi kalau kalian nggak bisa ngomong, nggak bisa ngejual ke orang lain, itu produk kalian 100% nggak akan laku ya, karena kalian tuh nggak bisa ngasih tahu teman-teman value yang kalian punya itu apa, produknya, masalah yang produk ini bisa selesaikan itu apa. Itu nggak ada orang yang tahu dan nggak ada orang paham, karena kalian nggak bisa ngomong dan nggak bisa ngejelasin. Karena skill ngomong ya, itu skill paling penting di dalam hidup ini teman-teman. Kalau kalian bisa ngomong, kalian bisa jualan. Udah sesimpel itu aja ya. Jadi semoga konten seperti ini bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Buat teman-teman yang mau belajar tentang affiliate lainnya, ataupun tips konten lainnya, mau update alat konten, ataupun mau belajar bareng praktisi, silahkan cek link yang ada di deskripsi video ini. Dan sampai jumpa di next video berikutnya.